sampai dia datang menjemput kita yang kedua kali. Dan hari ini ucapkanlah syukurmu di hadapan Tuhan. Terima kasih buat karya kebangkitan, buat karya yang Tuhan buat di atas kayu salib, buat semua yang Dia korbankan di sana gantikan Anda dan saya. Dan terima kasihlah bahwa hari ini kita mendapati fakta bahwa Dia hidup sampai selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini. Terpujilah Engkau, nikmatilah pujian anak-anak-Mu di tempat ini. Inilah ucapan syukur kami kepadamu. Kiranya nama Tuhan senantiasa dimuliakan dalam setiap hidup kami hari lepas hari. Terpujilah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Terima kasih pemusik, leader dan pemuji semuanya. Shalom. Shalom. Jumat yang lalu dihitung tidak jemaat yang datang? Ada yang hitung? Ada ya? Tapi sama loh pendukungnya ya. Haleluya. Puji Tuhan. Semalam Nadia nginep di tempat ini. Jadi saya tidak ada yang membantu membuat PPT. Saya mau jelaskan kepada saudara. Saya mau berbicara singkat. Karena seperti di doa tadi, ini bukan perayaan kebangkitan pertama buat kita semua. Bukan. Ini sesuatu yang sudah sering kita peringati berulang-ulang. Benar? Benar. Ya. Siapa yang di sini dari lahir langsung Kristen? Saya. Berarti kalau Anda dibawa ke gereja waktu umur 1 tahun, itu tahun pertama saudara merayakan kebangkitan. Benar? Nah, sekarang umur berapa Bapak? Umur berapa Pak? 45. Setiap perayaan kebangkitan absen nggak Pak? Lupa. Ada yang nggak pernah absen? Ya, terhitung dari sejak ikut Yesus anggaplah umur 15 tahun. Dari 15 tahun ke umur sekarang udah berapa kali saudara ikuti perayaan kebangkitan? Banyak. Tadi Opung bilang umur 61 banyak persoalan. Jangan 61 pun, yang 48 tahun. Ya, banyak persoalan kata Opung. Tapi kita harus fair juga. Ada waktu-waktu di mana nggak ada persoalan, ya dong. Ya kan? Ada kan? Ada kan? Sebulan ada nggak yang nggak ada persoalan? Lihat bulan ini aman loh kehidupan saya, nggak ada persoalan, semua aman. Ada nggak? Mau yang muda, mau yang tua, ada? Nggak ada ya? Berarti setiap bulan ada ya? Dan setiap bulan Anda bisa melewatinya kan? Bertahan. Jadi kalau Opung tadi bilang 61 tahun banyak persoalan, banyak juga dong berkatnya. Ya dong, kita harus adil di hadapan Tuhan ya. Banyak persoalan, banyak juga berkatnya. Tadi WN bagus tuh kata-katanya. Jadi itu tuh peremahan yang harusnya saudara bisa tangkap tuh. Saya mengaminkan. Kalau ada persoalan masih satu paket sama jalan keluar. Pasti. Apalagi Anda bilang Anda pengikut Kristus. Ya. Oke, siang hari ini siap belajar tentang firman Tuhan? Ya. Wajah-wajah pakai baju ungu cakep-cakep juga. Saya tadi bilang, Bu, itu harga bajunya berapa? Disebutkan ke Bu Mari-Mari. Bu Mari sebutkan, wah tahun ini kita Natalan pakai baju ungu. Ya pernah pelayanan ya, boleh ya baju ungu ya. Oke. Kan saya bilang proyek Natal tahun ini kita kayakan gede-gedean. Kemarin kan udah internet, sekarang undang lagi nih orang-orang ya. Oke, puji Tuhan. Aduh, nggak bisa ditampilin ya. Baik. Saudara, Goa Batu, tempat Yesus dikuburkan, itu namanya Garden Tomb. Tulis biasa saja ya, Garden. Yang tomnya itu T-O-M-B, Garden Tomb. Ada apa di Garden Tomb? Ingat, waktu hari Jumat saya bilang semua perjalanan penyaliban Tuhan itu mengandung kiasan, mengandung makna profetik yang relate, berhubungan dengan kehidupan kita sekarang. Sampai kapanpun hal itu akan terus berkesinambungan ya. Nah kita mau lihat di kehidupan kebangkitan, di peristiwa kebangkitan ini, apa yang Tuhan mau ajarkan kepada saudara dan saya. Karena itu pastikan diri Anda mendengar dengan baik, memahami dengan baik, fokus kepada Tuhan. Mungkin ada kata-kata yang terlewat nih, saudara balik lagi fokus.
kita tengking pun iblis, dia bisa tetap bermain-main di pikiran Anda. Sama seperti burung kalau terbang di atas kepala kita, itu kan haknya dia, betul? Tapi ketika dia bersarang di kepala kita, kita bodoh kalau kita membiarkan dia tetap di kepala. Dia berak di situ, dia pipis di situ, dia cicit di situ. Kita bodoh kalau kita membiarkan itu. Kita pasti akan mengusirnya. Jadi nanti ketika Anda mendengarkan firman Tuhan, ada sesuatu yang tiba-tiba membuat Anda tidak fokus, teringat, belum masak nasi misalnya. Fokus lagi, cepat-cepat ya. Makanya ada ayat bilang, kalau di hadirat Tuhan, tanggalkan dulu semua beban. Semua bawa beban kan? Tanggalkan dulu. Apapun jenisnya, mau berat, mau ringan, tanggalkan dulu. Ya, oke. Mari kita buka bersama di Markus 16. Mana pasnya? Pas? Ini nyetrum nggak nih? Saya pernah berdoa di sini, ini nyetrum saudara. Enggak ya? Jamin ya. Saya takut ekspresi saya kelihatan kalau nyetrum gitu. Oke, Markus 16 ayat 1. Kita baca dulu ya. Setelah lewat hari Sabat. Hari Sabat orang Yahudi boleh kerja nggak? Enggak. Berarti Alkitab berbicara kebenaran nih. Lewat dari hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Saya bukan sedang ingin bicara kotor ya. Salome di sini bukan seperti yang ada yang kita ketahui. Apa tuh singkatannya Salome? Maaf nih. Nah, kan pada senyum. Kita bukan sedang membicarakan hal itu ya. Ini memang ada sebuah nama Salome. Nanti saya beritahukan kepada saudara siapa itu Salome. Setelah lewat hari Sabat, 1 Maria Magdalena, 2 Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sama-sama sudah terguling. Yes. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu, ayo bersama, sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada Di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gertaran dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga, karena padahal pesan malaikat tadi Jangan takut. jangan takut. Oke, kita bicara dulu latar belakangnya. Ada 3 perempuan yang datang pagi-pagi setelah hari Sabat. Perempuan yang pertama punya latar belakang pelacur. Saudara tahu pelacur? Ya, nggak usah ceritain pelacur. Yang kedua adalah perempuan yang kerasukan 7 roh jahat dan dibebaskan oleh Yesus. Yang ketiga adalah perempuan yang kata Matius 20 pernah berdoa seperti ini. Jadi dia ikut dalam pelayanan Yesus. Dia menyediakan apa yang diperlukan Yesus.
waktu Yesus mulai memilih murid-murid, si ibu ini yang namanya Salome itu bilang begini, dia punya anak dua nih. Yesus, boleh nggak anak saya duduk di kiri dan di kanan? Karena dia bilang, duduk di kiri dan di kananmu nanti kalau sudah di kerajaan surga. Saudara boleh baca tulisannya. Tapi Yesus bilang begini, Yesus nggak lagi bicara tentang kerajaan surga. Yesus sedang memilih orang-orang untuk menjadi muridnya dalam pekerjaan Tuhan selama Yesus ada di bumi. Jadi si Salome udah kejauhan ngomongnya ya, udah kejauhan. Yesus menolak permintaan Salome, menolak. Yang pertama tadi pelacur, yang kedua yang dibebaskan dari 7 roh jahat, yang ketiga adalah perempuan yang doanya pernah ditolak. Tapi Alkitab bercerita, ibu yang doanya ditolak ini tidak pernah berhenti dalam melayani Tuhan, terus melayani Tuhan. Punya 3 latar belakang yang kurang enak, tapi pada hari itu mereka berani datang ke kubur Yesus. Mari kita bicara dulu kondisi kubur Yesus di Garden Tomb itu. Batu yang besar itu dirantai, benar saudara? Ya, dirantai dan disegel sehingga siapapun yang mencoba membongkar pasti ada hukuman mati. Siapapun, karena itu titah, tidak boleh ada yang membongkar. Dan pengawal Romawi berjaga-jaga di sana. Jadi sangat ketat. Dan kondisi itu waktu hari Jumat Agung, Jumat berdarah, Jumat di mana Yesus dibunuh karena peristiwa yang sebenarnya bukan tindak pidana, tidak ada kesalahan pada Yesus, tapi Yesus dieret-eret, diludahi, di segala macam yang hina kepada dia. Peristiwa berdarah itu membuat ketakutan kepada seluruh murid-murid. Karena kalau pemimpinnya jadi hukum, di otak mereka pengikutnya pasti dikejar-kejar. Itu sebabnya ketika Yesus sudah mati terbunuh, semua bersembunyi. Adapun yang berani menghadap kepada Pilatus untuk minta mayat Yesus adalah Yusuf dari Arimatea. Yusuf dari Arimatea itu orang kaya. Jadi hanya orang kaya yang bisa minta, berani minta. Kalau yang kismin nggak berani, ya nggak berani. Apalagi murid-murid Yesus, oh jangan main-main, kita pasti habis dibunuh. Mereka semua bersembunyi. Sampai lewat pada hari yang ketiga, 3 perempuan inilah yang berani datang. Perhatikan ya, dulu bangsa Yahudi itu bersyukur karena gini, kalau setiap lahir anak laki-laki, yes, kita laki-laki. Karena laki-laki di bangsa Yahudi kayak orang Batak, dapat anak cewek ya, anak cowok ya. Pokoknya laki-laki tuh hebat nih, penerus. Terus bangsa Yahudi itu bukan bangsa kafir, jadi mereka bangga sekali akan hal itu. Nah kalau perempuan itu dianggap kelas 2, warga kelas 2. Jadi kalau ada ibu Yahudi melahirkan anak laki-laki, mungkin ibaratnya kalau sekarang diadopsi luar biasa. Tapi kalau udah anak perempuan, diterima sih bayinya, tapi gini nih, ya apa cewek gitu. Jadi selalu dianggap warga kelas 2. Bayangkan ya, 3 perempuan ini di kondisi yang waktu itu dalam kondisi takut dari dalam tuh, ketakutan mereka dari dalam adalah ketakutan yang takut dibunuh, ya kan? Mereka kan melayan Yesus tuh. Orang-orang bangsa Romawi tahu kok di pengikut-pengikut Yesus siapa aja kelihatan jelas karena tidak terlalu banyak kan. Nah terus yang kedua, mereka punya ketakutan dalam diri mereka. Mereka akan dianggap omongan perempuan. Mereka kasih ini melihat ya, omongan perempuan apa nanti kita kalau dianggap. Tapi Alkitab bilang mereka membawa rempah-rempah untuk pergi ke kubur Yesus. Beli pagi-pagi bawa rempah dengan kondisi takut dari dalam tuh, kondisi mental mereka tuh lihat kiri lihat kanan ada orang. Kondisi ketakutan dari luar lagi, kalau saudara perhatikan tadi pembacaan ayat tadi adalah siapa yang mau gulirin batu ya? Sekalipun mereka bertiga punya kekuatan, mereka gak bisa menggulingkan batu yang besar itu. Tidak bisa. Apalagi dijaga.
Jadi mereka punya dua ketakutan, dari dalam dan dari luar. Saudara, kalau kita naik ke yang atas, ya, Markus 15 ayat terakhir, saudara akan dapati begini perkataannya. Mereka melihat Yesus dibaringkan. Jadi waktu Yesus dikubur, mereka lihat. Ibaratnya kalau mereka punya rencana mau bawa Yesus, mereka udah tahu, oh dibaringin di situ, oh tempatnya ini. Tapi waktu mereka tahu itu ditutup, lalu mereka berpikir, gimana caranya ya? Tapi kondisi itu tidak mempengaruhi kedatangan mereka ke kuburan. Mereka tetap membawa rempah-rempah. Coba tarik ke dalam diri saudara. Saudara sebagai pengikut Kristus, masihkah saudara takut datang kepada Yesus? Di kondisi ketakutan saudara apapun itu, masihkah saudara takut datang kepada Yesus? Tidak 1, 2 orang, 3 orang jemaat di tempat ini mau memberikan pesan WA pada saya, japri. Dalam 2 minggu ini, saudara, 2 minggu ke belakang, WA saya nggak bohong, ini mimbar Tuhan. Isinya begini, Bu Pendeta, minta maaf, saya tidak bisa hadir karena saya tidak punya uang persembahan. Enggak 1, enggak 2, enggak 3 orang. Saya nggak bohong. Biasanya saya terbuka pada sekretaris dan pada Ibu Munten. Yang kali ini jangan. Benar saja. Lalu saya kirimkan sebuah ayat. Roma 12 ayat 1, saudara tahu? Ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh. Bawa saja Pak tubuhmu ke rumah Tuhan. Enggak Bu, saya malu. Karena ketika yang lain maju, dia enggak maju. Saya sedih baca itu, saya sedih. Kenapa kita masih dalam kondisi harus ini? Bawa persembahan itu baik, itu baik. Tapi kalau kau bawa persembahan hanya cerita roh hidupmu tidak dipersembahkan, nonsen, percuma. Mohon maaf saya bicara di sini, percuma. Karena jauh yang Tuhan lihat itu, saudara boleh mata memandang kepada saya dengan firman, hatiku belum tentu. Saya nggak bisa sendiri, tapi saudara, Tuhan yang bisa sendiri. Dan dalam kondisi duduk diam seperti ini, saudara sedang dengar Tuhan atau sedang menatap ke depan, tapi tidak berpikir tentang Tuhan. Jadi kalau masih ada ya alasan-alasan malu ke gereja karena nggak punya baju, bajunya itu terus, atau nggak bawa persembahan, apalagi persembahannya 4 kotak yang dimasukin cuma 1. Jangan sampai saudara acting bohong ya, ke gereja deh, nanti maju aja pura-pura tangan begini terus masukin kosong. Jangan sampai kayak begitu ya. Jauh lebih baik saudara datang, dengerin. Nanti saat kau diberkati, rapel untuk persembahannya, ya, amin. Ini jangan ini gue ngasih, kanan gue ngasih, gue enggak nih. Terus pura-pura pergi ke kamar mandi dan tungguin bentar lagi selesai di persembahan, masuk lagi. Jangan seperti itu ya. Ini saya dari yang WA saya ya hadir ya. Saya berharap nih hari ini beliau-beliau ini datang dan mendengar. Jangan sampai gara-gara gak kasih persembahan. Ada perempuan loh ini datang bawa rempah-rempah, sesuatu yang wangi, tapi di kondisi ketakutan, takut dibunuh, takut gak dianggap, tapi mereka tetap pergi. Ya udahlah, jalanlah yang terjadilah. Melangkah. Dari rumah banyak perdebatan, banyak halangan akan membuat saudara tidak jadi ke gereja. Melangkah. Bapak saya waktu pertama bertobat, dia udah siapin sepatunya, dia mau ke gereja. Sepatunya diumpetin entah sama siapa. Tapi dia jalan ke gereja Pantai Kosta di tepi Danau Toba. Saya nggak dikasih lagi dibilang gereja Pantai Kosta. Dengan nyeket, nggak pakai sepatu, tinggi gede, bajunya rapi, tapi nggak pakai sepatu, jatuh di gereja. Kemarin kan saya
Berilah rasa malu tancapkan kepada kepala Yesus. Baik, next. Saudara menyiapkan rempah-rempah. Waktu kalau ibu-ibu di sini tahu ya, kunyit wanginya apa? Dia tahu ya, ya kan? Kunyit tahu ya. Laos itu tahu ya, bumbu-bumbu saudara tahu. Tapi kalau itu dicampur dalam sebuah masakan, Anda tidak akan lagi mencium, oh ini laos, oh ini jahe, enggak kan? Semuanya wangi, betul? Semuanya wangi. Tapi perhatikan deh, ada bumbu yang perlu dikupas, ada bumbu yang tidak perlu dikupas. Hati saudara ada bagian yang perlu dikikis oleh Tuhan. Ada juga bagian yang sudah Tuhan lihat, sudah cocok, sudah bagus. Lalu kita berkumpul di tempat ini, kita menyembah Tuhan. Itu jadi bumbu-bumbu semua rempah-rempah, isi kunyit, isi kencur, isi laos, isi daun salam, semua ngumpul di sini. Jadi bumbu yang enak di hadapan Tuhan. Waktu saudara nyanyi, tapi saya di sini menyembah Tuhan. Saya melihat Tuhan di sini. Sungguh saya ada di sini. Kita nangis semuanya. Saya nggak tahu saudara menangis kenapa yang berdoa bareng di sini. Tapi saya melihat Tuhan. Saya akui di hadapan Tuhan ada bagian saya tidak fokus sampai saya harus melihat Tuhan lagi di tempat ini. Ayo saudara, fokus, fokus, fokus. Perempuan-perempuan ini fokus. Lihat ya, latar belakangnya tidak membuat mereka tidak pergi. Kehidupan mereka di masa lalu, penolakan atas doa-doa yang diangkat kepada Tuhan, ditolak, bodoh amat, nggak apa-apa, maju terus. Memangnya kita kehilangan kasih. Bagi saya yang penting, rempah-rempah ini boleh ke tubuhnya Yesus. Tapi begitu mereka sampai, mereka lihat batunya sudah terguling. Ketakutan mereka berubah lagi. Siapa yang nyolong mayatnya Yesus? Oke, mari kita baca ya. Kebangkitan Tuhan adalah mengajarkan saudara dan saya menghilangkan rasa takut, membawa yang terbaik, membawa rempah-rempah hidupmu kepada Tuhan yang bisa jadi persembahan terbaik di hadapan Tuhan. Gak lain gak bukan hati dan hidup saudara. Yang kedua, kebangkitan mengajarkan kita tentang harapan. Yuk kita lihat ya. Ayat 7. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Saya mau saudara garis bawahi kata ia mendahului kamu. Saudara yang punya rancangan hidup, saudara yang sudah merencanakan beberapa tahun ke depan akan jadi apa, ketahuilah Yesus sudah mendahului Anda di sana. Amin. Amin. Yesus mendahului kita dalam kematiannya. Dia mati duluan, lalu dia bangkit. Dia pergi naik ke surga, siapin tempat si Nida, Rida, Lina, Erna, sama Putri, Dermawan, Bapak Adi, semua kita disiapin tempat mendahului Anda dan saya, supaya kita yang belum nyampe ke sana mengerti dan paham bahwa kita punya harapan. Orang-orang yang percaya kepada Yesus yang masih dalam ketakutan akan mati, ketakutan akan masa depan, ketakutan akan semua hal yang ada di kepala kita ini dalam perjalanan hidup kita, seharusnya tahu bahwa Yesus sudah mendahului kita menyangka semuanya. Ada 6 hari penciptaan, 5 hari diciptakan isi dunia, baru hari ke-6 manusia, supaya nomor 1 sampai nomor 5 dinikmati oleh manusia. Dia
sayangnya gitu sama saya. Dia mau ulang tahun, oh ya nyanyi happy birthday gitu ya di sini. Saya dengan sudah menangis belum saya Bu? Saya bilang dulu saya berdoa, Tuhan saya nggak mau jadi orang kaya, tapi kalau saya perlu apa-apa ada. Pas pengen martabak ada, nggak usah mikir, sayangnya uangnya 40.000 beli martabak, dengan beli telur, beli minyak, saya nggak mau berpikir gitu. Yang penting kalau mau Coca-Cola ada, mau ini ada, pokoknya ada Tuhan. Nggak usah jadi orang kaya. Dulu, usia baru 8, masuk ke taman umur boleh saya berdoa. Saya rubah doa saya. Saya dapat pemahaman saudara, harus kaya saudara. Benar. Nah, yang amin-amin siap-siap dia jadi kaya. Benar. Harus kaya. Dan saya bilang di kaum ibu, karena dengan kaya saya berjanji di hadapan Tuhan, saya ulangi ini, saya bisa menolong orang lebih banyak, lebih banyak. Waktu itu malam-malam aminnya kenceng banget, aneh, benar. Kata saya berkaca-kaca, doa saya rubah, karena bodoh kalau saya nggak usah kaya Tuhan. Lah nanti kalau ada misalnya nih kata, Bu, apalagi bilang penampilan sama necis. Saya cuma bisa berdoa, gini. Doa nggak cukup saudara. Doa mengubah segala sesuatu benar. Tapi ketika ada orang butuh uang, dia bilang, saya berdoa ya buat kamu. Oh udah deh, dia bisa cari uang online. Ya, maka saya bilang Tuhan berkati saya mau jadi kaya. Jauh sebelum saya minta mau jadi kaya, saya mau minta saudara. Saya berdoa, Tuhan kasih lihat parkiran di depan rumah saya ada mobil warna merah. Mobil itu akan jadi milik saya. Gak tahu untuk mobil dari mana. Tapi mobil itu parkir depan rumah saya. Di doa saya bukan lagi minta mobil, tapi Tuhan kasih lihat itu mobil merah. Saya bilang sama anak-anak saya di dalam perjalanan, kalau ada mobil merah nih ya, Ahila misalnya, kayak gini aja gak apa-apa. Benar warna merah, serius sudah. Saya gak bohong. Nanti kalau sampai itu terjadi, nyesel Anda semua yang tidak percaya. Yang percaya saya ajak duluan aja. Haleluya. Ini gak ngawang-ngawang saudara, di dalam Yesus tuh gak ada iman ngawang-ngawang. Ros, kamu akan punya anak. Ya. Latihan jadi ibu. Ya, latihan dulu layani suami. Tinggallah, adalah hal-hal yang mungkin kita gak suka pada pasangan kita. Aduh, itu anak kecil. Saya bicara begini kan saya udah pernah berpasangan. Walaupun 16 tahun, tapi jangan lupa pacaran saya 9 tahun, dia 25 tahun tuh saya mengenal Johnny Fajar Purnama. Saya tahu lah, maaf ya bahasanya sekarang yang busuk-busuknya, baik-baik. Saya tahu, dia juga begitu kepada saya tahu. Dan saya juga mengerti di posisi lagi pacaran, saya tahu perasaan pacaran. Makanya anak muda, ayo kalau konsultasi soal pacaran ini. Bu Gembala Katam, 9 tahun cuma 1 loh pacarnya. Ada teman saya ya, 1 tahun 9, saya 9 tahun 1. Benar nggak Mama Ica? Saya pernah ganti-ganti pacar? Nggak pernah. Putus nyambung pernah? Pernah manggut jangan takut. Pernah. Putus nyambung pernah. Tapi nyambung lagi, emang udah jodoh gimana? Ya. Jadi saya ngerti lah masalah pacaran, apalagi masalah rumah tangga. Istri merasa kesepian, istri nggak didengerin, gara-gara Pepsodent berantem. Saya ngerti, saya tahu. Saya punya cara menggurung Pepsodent itu dari bawah, suami saya dari tengah, ribut gara-gara gitu. Gara-gara Pepsodent, ya. Padahal Pepsodent membuat senyum cemerlang, tapi membuat berantem kayak perang. Pepsodent. Sampai di mana tadi saya? Mendahului kita. Itulah harapan. Kita tahu Tuhan sudah mendahului kita. Mau kapanpun Anda dipanggil Tuhan ya, jangan pura-pura muda kalau dipanggil Tuhan. Siapa mau cinta Tuhan? Saya. Siapa rindu Tuhan? Saya. Siapa mau ke surga Tuhan? Dia. Dia aja suami saya. Kalau lagi marah begitu. Coba kalau lagi sayang, jangan Tuhan kalau
yang mengakui kita semua. Amin. Jadi Yesus mati udah kasih contoh, walaupun matinya mengenaskan. Saya berbicara di keluarga Bapak Darmawan ya waktu kematian mamanya Daud. Mati itu cuma cara. Kalau saudara mau bikin permohonan, saya nggak mau mati di jalan, nggak mau mati kecelakaan, it's okay, nggak apa-apa. Tapi kedaulatan Tuhan lah yang mengabulkannya. Jangan dipaksa. Tuhan tahu cara mati yang terbaik buat kita semua. Nggak ada ramin, tahu ya? Wah, gimana nih? Tuhan tahu cara mati yang terbaik buat kita semua. Saya bilang buat kita loh, nggak bilang buat Anda. Buat kita semua termasuk saya, ya mau lewat sakit, karena tidak ada yang dapat memisahkan kasih Kristus dari kita. Kita dari kita. Dia mendahului kita. Dia kasih contoh. Mendahului kita. Oke. Kebangkitan yang ketiga. Ngajarin apa sih? Coba kita buka Yohanes 20 ayat 1 sampai 8. Nah ini sisi lain ya dari kebangkitan. Yohanes 20 ayat 1 sampai 8. Judulnya sama seperti di Matius tadi, tapi mari kita baca ada apa. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pagi-pagi benar hari masih gelap. Berarti sekitar jam berapa? Subuh. Subuh sekarang jam 5 udah ada ininya kan? Udah terang-terangnya ya? Oke, anggaplah jam 3 lah. Pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Siapa tuh ya? Dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Nah, Maria bilang kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Berarti benar ya, dia bertiga ya, karena nggak ngomong sendiri. Saya nggak tahu di mana, nggak, dia ngomong gitu. Dia bilang kami tidak tahu di mana diletakkan. Berarti nyambung ya ceritanya, benar. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat dari Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam